Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MK Akuntansi Ekonomi Syariah 3F. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 1903 010005. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina, NPM 1903 011082. A. Pengertian transaksi akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli atau pembiayaan dengan tambahan nilai yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai laba untuk menjual sesuai dengan kesepakatan. B. Karakteristik akad murabahah. Yang pertama yaitu nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginannya dan kemampuan ekonominya. Murabahah tidak mengenal riba dan tidak mengenal bunga, tetapi dalam hal ini ada keterbukaan antar pihak bank dan nasabah, bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah, dan harga yang telah ditentukan developer telah diketahui oleh pihak nasabah. Yang ketiga yaitu transaksi yang didasarkan pada kesepakatan bersama antar pihak bank dan pihak nasabah. Lalu yang C, ada jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama yaitu murabahah tanpa pesanan, yaitu ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Bank syariah akan menyediakan barang dagangannya. Lalu yang kedua yaitu murabahah dengan pesanan. Pengertiannya yaitu murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dengan janji satu sama lain untuk melakukan satu kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya yang D yaitu ada skema transaksi akad murabahah. Di situ ada yaitu bagan proses pembiayaan murabahah. Di situ ada negosiasi persyaratan, ada akad murabahah, ada bayar kewajiban, serah terima barang kepada nasabah atau jual beli secara tunai yang dilalui melalui supplier penjual dan dikirim ke nasabah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang E, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah jika murabahah pesanan meningkat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena utang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang keempat, liabilitas penjualan kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Yang kelima, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Yang keenam, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Materi yang selanjutnya yaitu yang F, akuntansi untuk pembeli. Terdapat 6 prosedur dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu yang pertama, prosedur permintaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, yaitu pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain.
Yang ketiga, prosedur order pembelian. Mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian atau surat order pembelian, laporan pengiriman barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Pengendalian internal pembelian. Pengendalian internal atas pembelian memiliki beberapa unsur yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian, di mana unsur-unsur tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pokok dari sebuah pengendalian internal akuntansi, yakni menjaga kekayaan, persediaan dan kewajiban perusahaan, utang, dagang atau bukti kas yang keluar yang akan dibayar, menjamin ketelitian dan kendalan data akuntansi, utang, dan persediaan.